lebih baik. Saya senang sekali hari ini bisa mengunjungi Anda, dan doa saya kiranya pagi hari ini ada banyak keajaiban, ada banyak sukacita yang dilimpahkan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Saya percaya setiap hari adalah mujizat, setiap hari adalah kemurahan Tuhan yang terjadi, karena saya percaya hidupku menggenapi firman-Mu, ya kan? Tanda mujizat menyertai di setiap langkahku, mujizat demi mujizat demi mujizat. Hari ini saya mau memberikan kabar mujizat buat Anda, karena tiba-tiba saya dapat SMS ada satu anak Tuhan yang setia mengikuti Making Life Better. Dia dengar bahwa kami lagi ada campaign, kami ada fundraising untuk mensupport 1000 hamba Tuhan membelikan sepatu baru sebagai hadiah Natal. Dan satu anak Tuhan yang saya tidak mau menyebutkan namanya, dia memberikan 10 juta. Jadi saudara-saudara, sudah terkumpul hampir 50 juta sekarang untuk program membeli sepatu baru bagi para hamba Tuhan. Jadi atas nama Yayasan Mercy Indonesia, saya mewakili para hamba Tuhan yang ada di ladang pelayanan, terutama yang di pedesaan. Thank you very much. Terima kasih, danke, matur nuwun, suksme untuk semua kebaikan saudara-saudara. Amin. Dan hari ini saya mau mengajarkan mengenai menghadapi rasa takut. Waduh saudara-saudara, saya terhenyak, saya terperanjat, saya kaget, saya terkesima campur was-was waktu mendengar bahwa rasa takut yang dibiarkan terlalu lama itu bisa mendatangkan sakit penyakit. Rasa khawatir yang dibiarkan terlalu lama itu bisa mengganggu asam lambung. Amarah yang dibiarkan terlalu lama bisa mengganggu ginjal atau bisa mengganggu imun sistem. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya saya mau mengajak Anda untuk bagaimana kita menghadapi rasa takut. Karena dalam hidup ini tidak ada orang yang bebas dari rasa takut. Saya punya rasa takut, Anda juga punya rasa takut. Tidak peduli siapa Anda, tinggal di mana, apapun agamanya, makanannya apa, suku bangsanya apa, masing-masing kita punya rasa takut. Jujur ya. Amin. Kita semua punya rasa takut. Tapi sebelum saya menjelaskan ini, saya mau menyalami sahabat saya yang ada di Ambon ya, Pak Victor, Pak Wahyu, sahabat-sahabat yang selama ini mendengarkan Making Life Better lewat Radio Dian Mandiri. Saya mau menyalami Anda supaya hari ini menjadi hari yang paling menyenangkan karena Anda mendengarkan kebenaran firman. Mengapa? Karena hidupku, hidupmu ditentukan oleh kebenaran firman, bukan oleh perkataan tetangga, bukan oleh perkataan mertua, bukan oleh perkataan musuh Anda. Hidupmu ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, saya mau membahas ini karena saudara-saudara, saya membaca, mempersiapkan khotbah Natal, tiba-tiba saya menemukan ada banyak kata jangan takut, jangan takut, jangan takut, diulang-ulang di seputar kisah Natal. Kalau saudara membaca Injil Lukas, Injil Matius, saudara membaca kalimat jangan takut, ya kan? Itu artinya apa? Itu artinya Tuhan tidak mau kita tinggal dalam ketakutan, karena ketakutan itu membahayakan kesehatan saudara. Ketakutan itu bisa mencuri sukacita saudara. Ketakutan itu bisa mencuri kebahagiaan saudara. Bahkan ketakutan bisa mencuri kekebalan tubuh saudara. Itulah sebabnya berkali-kali dikatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, karena ini penting bagi kesehatan kita. Katakan amin. Nah, sekarang kita akan membahas ada 5 jangan takut di seputar kata-kata Natal atau di seputar kisah Natal yang masing-masing punya makna yang berbeda-beda. Tetapi saudara-saudara, kepada orang yang berbeda-beda ini, malaikat secara khusus dikirim oleh surga, oleh Tuhan untuk mengatakan jangan takut. Yang pertama,
adalah kepada seorang imam. Saudara, seorang imam yang dikenal, yang tiap hari istilahnya dekat dengan Tuhan, tiap tahun mewakili umat Tuhan, mendoakan umat Tuhan. Tetapi dia punya semacam ketakutan sendiri, ketakutan di masa tua. Karena apa? Imam Zakaria dengan Elisabet tidak punya anak. Saya bisa membayangkan mereka sudah berusaha dengan segala macam cara, mulai barangkali minum minuman herbal, pergi ke dokter, barangkali kalau zaman itu sudah ada bayi tabung, mungkin sudah berusaha bagaimana bisa mendapatkan bayi melalui proses bayi tabung, macam-macam caranya. Tapi pada ujung-ujungnya Zakaria dan Elisabet tidak punya anak. Dan ketika malaikat datang dan mengatakan, "Salam Zakaria, jangan takut, tahun depan istrimu akan mengandung." Zakaria tidak percaya, saudara. Mengapa dia tidak percaya? Karena dia sudah tinggal dalam hati yang kecewa. Maka waspadai kekecewaan Anda, karena ketika kecewa ketemu dengan kecewa, ketemu dengan kecewa, saya bisa meramalkan ini, saya bisa menubuatkan, saya bisa melihat Anda yang sudah berkali-kali kecewa, kemudian Anda tidak bisa bangkit dan mengelola hati yang penuh dengan kecewa, yang lahir adalah putus asa. Bagaimana dengan saudara? Dan orang yang putus asa atau putus harapan itu sangat membahayakan. Saya mengulangi lagi, waspadai Anda yang sudah sampai di titik ya nasib, ya nasib. Anda tidak berani berharap lagi. Anda tidak mempercayai kebenaran firman lagi. Itu yang terjadi dengan Imam Zakaria. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya apa kata Tuhan. Nah, bayangkan kalau Anda sudah tidak lagi percaya kepada kebenaran firman Tuhan, mau percaya siapa lagi? Iya kan? Mau percaya kepada manusia, tambah kecewa. Karena ada ayatnya, berharap kepada manusia itu mengecewakan. Karena manusia adalah manusia yang mudah berubah kapan saja. Siapa yang pernah dikecewakan dan pernah mengecewakan? Angkat tangan. Ya kan? Sudah pernah dikecewakan oleh orang? Mungkin orang yang paling dekat dengan Anda, pasangan Anda, suami Anda, istri Anda, yang mengatakan, "Kau yang telah membuat janji-janji palsu, kau yang selama ini aku sayangi, kau yang mengubah cintaku jadi benci," ya kan? "Kau yang mulai, kau yang mengakhiri." Akhirnya kecewa. Teganya. Ketika Anda membiarkan ini, gara-gara Anda dikecewakan oleh satu pria, misalkan aja, kemudian saudara mengatakan semua laki-laki sama saja. Tidak semua laki-laki, tidak semua. Tapi karena Anda sudah sering kecewa, akhirnya Anda tidak berani berharap kembali. Nah, kepada orang-orang ini Tuhan datang. Tahun depan kamu akan mengandung istrimu, ya kan? Elisabet juga tidak percaya awalnya, ya kan? Bagaimana bisa? Kata Zakaria, sang suami, "Saya sudah tua dan istri saya sudah mati haid, sudah tidak subur lagi. Bagaimana kami bisa punya anak?" Dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan yang di luar pikirannya dia. Saudara-saudara, saya senang sekali pada akhirnya mereka menyaksikan anaknya lahir yang dinamakan Yohanes Pembaptis. Tetapi ayahnya bisu 9 bulan 10 hari, tidak bisa ngomong. Karena apa? Karena kecewa. Nah, untuk Anda yang sekarang tinggal dalam kekecewaan, saya mau mengingatkan Anda, jangan tenggelam dalam rasa kecewa. Untuk Anda yang sedang kecewa terhadap pasangan, kecewa terhadap pimpinan, kecewa terhadap teman, kecewa terhadap orang-orang di sekitar hidup Anda, belajar membangun imanmu kembali. Berharap kembali kepada Tuhan. Katakan amin.
Amin, saudaraku. Ketika kita berharap kembali kepada Tuhan, kita akan menyaksikan betapa luar biasanya pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Yang menanti terlalu lama, yang sudah berusaha segala macam cara, kok masih belum mendapatkannya. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, di dalam waktunya Tuhan Anda akan mendapatkan apa yang Anda doakan. Sabar, di dalam waktunya Tuhan Anda akan mendapatkan apa yang Anda mimpikan. Amin. Abraham menunggu 25 tahun untuk memiliki anak perjanjian yang bernama Ishak, ya kan? Yusuf menunggu 13 tahun supaya mimpinya menjadi kenyataan. Orang yang sakit lumpuh 38 tahun, dia menunggu 38 tahun, yang akhirnya dijamah oleh Tuhan dan mengalami kesembuhan. Jadi saudara-saudara, sabar. Amin. Mau sabar? Ibu Tohab, Ibu Marzeb, Indah Wahyuti, Jacqueline Anje, Nike Elvira, Katrina Boyang, sabar. S-A-B-A-R. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sabar menanti waktu Tuhan. Jangan takut. Nanti Tuhan akan menggenapi janjinya, karena Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Amin. Clotilde dari Dili, Ibu Yohana dari Rote, sabar Ibu. Apapun yang Anda sedang nantikan, ada waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Jangan membiarkan kecewa terlalu lama, karena kecewa yang terlalu lama dan dibiarkan bisa melukai jiwa. Malaikat datang kepada Nabi Zakaria, berkata, jangan takut. Nanti tahun depan, bulan depan, kamu akan mendapatkan apa yang selama ini kamu rindukan. Amin. Yang sedang menanti pekerjaan, yang sedang menanti jodoh, yang sedang menanti anak, yang sedang menanti terobosan finansial, yang sedang menanti pemulihan, Tuhan punya waktu buat Anda. Katakan amin. Amin. Itu yang pertama. Jangan takut. Yang kedua, itu dibawa oleh malaikat untuk Maria, seorang wanita perawan yang sedang bertunangan dengan pemuda yang bernama Yusuf. Dan tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat, dan malaikat mengatakan, salam Maria, wanita yang dikasih karunia oleh Tuhan. Kamu akan mengandung dan kamu akan mendapatkan bayi laki-laki, namakan dia Yesus. Dia Immanuel, dia akan menjadi raja yang akan datang. Saudara-saudara, Maria tentu saja kaget. Bagaimana mungkin? Nah, itu kalimat yang langsung jadi reaksi. Karena apa? Ada banyak orang yang takut. Takut apa? Fear of the unexpected. Takut kepada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Maria tidak mengharapkan hamil duluan sebelum nikah, ya kan? Siapa yang mau hamil duluan sebelum nikah? Tidak mungkin. Artinya Maria mengatakan, aku belum bersuami, bagaimana aku bisa hamil? Kemudian malaikat mengatakan, Roh Kudus yang akan melakukannya. Oh, saudara-saudara, Maria mengucapkan kalimat, bagaimana mungkin? Salah satu ketakutan yang akan Anda miliki atau sedang Anda miliki adalah ketakutan menemui hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh nalar, yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan saudara. Aduh, bagaimana bisa terjadi ini? Saya ini saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur, saya berusaha menjaga kerohanian saya. Tiba-tiba 7.000 kambing saya disambar petir, 3.000 onta saya dirampok orang, 1.000 lembu saya dimaling oleh orang, 10 anak saya mati kerobohan rumah, istri saya suruh saya bunuh diri, semua teman-teman saya menjauhi saya. Ayub, Nabi Ayub.
Saudara-saudara, Nabi Ayub menghadapi the unexpected. Dan saudara pasti punya fear of the unexpected, takut kepada hal yang tidak disangka-sangka, dan itu terjadi dalam kehidupan Anda. Anda punya? Saya yakin Anda pasti punya. Aduh, bagaimana Bapak saya bisa menyekolahkan anak saya nanti? Aduh, bagaimana Bapak saya baru kehilangan usaha saya bangkrut tiba-tiba. Saya kena tipu orang-orang yang selama ini mengerjain saya. Saya tidak menyangka ada bencana dan semua yang saya miliki ludes habis, misalkan saja. God is in control in every situation. Tuhan ada mengontrol dalam segala situasi. Jangan pikir pada waktu Anda diizinkan menghadapi musibah, masalah, tantangan, kesulitan, kemudian saudara menyimpulkan, aduh, bagaimana dengan Tuhan ini ya? Di mana pertolonganmu? Saya sudah berusaha yang terbaik, saya sudah belajar untuk rajin ibadah, saya sudah belajar berdoa, membaca firman. Inikah yang kau berikan kepadaku? Hati-hati dengan ucapan saudara. Hati-hati. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita menghadapi situasi yang tidak kita ingini. Saya jadi ingat waktu saya sedang menikmati pelayanan, semangat-semangatnya pelayanan memimpin sebuah sekolah Alkitab di Ambon. Tiba-tiba dalam waktu 3 tahun sekolah Alkitab itu dirusak karena kerusuhan. Kami harus tinggal di pengungsian. Where are you God? Tuhan, di manakah Engkau? Ada pertanyaan itu, saudara-saudara. Tetapi saya menyadari bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, dengar baik-baik, dalam situasi yang sulit sekalipun, jangan pernah meragukan penyertaan Allah dalam hidup saudara. Amin. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, dalam situasi yang paling sulit, jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan. Buktinya apa? Yusuf yang dibuang di sumur mati, Yusuf yang dijual di pasar budak, Yusuf yang menjadi pembantu Potifar, Yusuf yang dikhianati kemudian masuk penjara. Ada 5 kali kata, dan Tuhan menyertai Yusuf. Pada waktu ada di sumur mati, pada waktu ada di pasar budak, pada waktu ada pengkhianatan, pada waktu ada di penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Jadi jangan pernah menyimpulkan bahwa waktu kita sedang menghadapi kesulitan berarti Tuhan tidak menolong kita. Jadi jangan takut. Jangan takut. Roh Kudus akan melakukannya, Maria. Jangan takut. Amin. Maria takut. Nah, pelajarannya apa? Don't worry about the unexpected. Jangan cemas, jangan takut kepada hal-hal yang kadang-kadang tidak disangka-sangka terjadi dalam hidup kita. Amin. Ibu Yulita, Baladan, Donatus yang baru mendengar, kemudian Ibu Umi, Tobing yang baru bergabung, Lina Bun, Jacqueline Anje, Ibu Yohana, Ibu Maseri, ingat baik-baik, tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Lalu obatnya bagaimana, Pak? Obatnya apa kalau kita sekarang ini takut menghadapi the unexpected, takut menghadapi sesuatu yang tidak kita harapkan? Obatnya adalah, aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Itu yang dikatakan oleh Maria. Jadi obatnya apa? Berserah total. Bahasa Jawanya pasrah bongkoan. Serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mengerti semua ini mengapa terjadi. Aku tidak tahu kenapa ini menimpa hidup saya. Kami sudah setia, sudah banyak berdoa, memberi persembahan, ikut ibadah. Kenapa semuanya ini terjadi? I don't know. Tetapi Tuhan tahu. Maka karena Anda tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, berserah saja kepada Tuhan. Amin. Sama seperti pada waktu Anda naik pesawat terbang. Pernah naik pesawat terbang? Apakah saudara melihat pilotnya? Saudara tidak pernah ketemu pilotnya, ya kan?
Tapi saudara mendengar suara pilot, "Selamat datang di Garuda 456. Kita akan terbang ke Palangkaraya. Perjalanan akan ditempuh selama 1,5 jam." Bagaimana saudara bisa yakin walaupun tidak melihat pilotnya? Karena Anda mendengar suara pilotnya. Dan kata-kata pilot itu meyakinkan. Sama dalam keadaan situasi tidak menentu yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saudara tidak tahu pergumulan masalah kejadian apa yang akan terjadi di masa depan. Tetap pegang janji Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan saudara. Kalau saya minta kepada saudara, tolong daftarkan the unexpected yang sedang terjadi. Sesuatu yang tidak ada harapkan yang sedang terjadi dalam hidup saya atau hidup saudara pasti ada, ya kan? Aduh, bagaimana saya bisa kena kanker ini? Aduh, bagaimana saya bisa menghadapi situasi seperti ini? Aduh, bagaimana? Oh, tidak mungkin rasanya, tidak mungkin rasanya. Saudara-saudara, banyak yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka dengar kata malaikat yang diucapkan kepada Maria, "Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Wow. Kemudian Maria mengatakan, "Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Aku ini adalah hamba-Mu." Katakan amin. Amin, saudara-saudara. Saudara bisa menulis di status. Tulisan begini, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Amin, saudara-saudara. Ucapkan sekarang. Tulis di status untuk mengingatkan saudara, untuk meyakinkan saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dan nantikan bagaimana Allah akan menolong saudara-saudara. Haleluya. Ketakutan yang berikutnya, saudara-saudara, ketakutan yang ketiga adalah ketakutan yang dihadapi oleh Yusuf. Karena Yusuf apa? Yusuf mau memutuskan hubungan dengan Maria. Mengetahui bahwa malaikat memberitahukan, "Hei Yusuf, jangan takut, tunanganmu Maria akan mengandung." Ini belum nikah, saudara. Tentunya Yusuf pakai akal sehat. Nah, kalau belum nikah dia hamil duluan, apa kata orang? Apa komentar mereka? Apa gosip yang akan muncul di kampung ini? Nazaret ini desa yang sangat kecil. Semua yang terjadi pasti akan mudah tersebar kemana-mana. Dengar baik-baik. Yusuf takut apa kata orang. Artinya apa? Yusuf takut ditolak. Yusuf takut digosipkan. Yusuf takut disapproval. Waspadai Anda yang sedikit-sedikit goyah karena apa kata orang. Saudara takut, nanti bagaimana kalau orang ngomongin kita? Nanti bagaimana kalau orang mengata-ngatain kita? Nanti bagaimana? Hei, saya mau kasih tahu, hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Saya ulangi lagi ya, saya berkali-kali mengatakan, hidupku tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ibu Daisy, Ibu Dace, ingat baik-baik ya. Masya, ingat, perkataan tetanggamu tidak menentukan masa depanmu. Yang menentukan masa depanmu itu adalah perkataan Tuhan dalam hidupmu. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Maka diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada waktunya. Daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hidupmu tidak ditentukan oleh gosip orang. Hidupmu tidak ditentukan oleh cerewetan orang. Hidupmu tidak ditentukan oleh komentar orang. Hidupmu ditentukan oleh ketaatanmu kepada firman Tuhan. Maka Yusuf ikuti perkataan Tuhan. Dia tidak jadi memutuskan Maria. Saya mau tanya kepada Anda, siapa yang takut komentar orang?
Siapa yang takut status orang tentang Anda? Siapa yang takut digosipin? Anda tidak akan pernah menikmati hidup ini. Dengar, belajarlah hidup dalam kebenaran firman, karena itulah yang menentukan kehidupan saudara-saudara. Jadi Anda semua yang sedang ketakutan apa kata orang, takut apa komentar orang, takut disapproval, takut kalau ditolak, dengar, jangan takut. Itulah kalimat yang diucapkan oleh malaikat kepada Yusuf. Jangan takut Yusuf, aku menyertai kamu. Dan pada akhirnya memang Yusuf taat kepada firman. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Natal, kita bisa menyaksikan bayi Yesus karena ada orang-orang taat yang hidup di dalam kebenaran firman. Haleluya. Kepada Anda yang takut disapproval, takut tidak disenangi orang, takut ditolak, takut tidak diterima, takut disingkirkan, dengar baik-baik, mulai hari ini jangan takut. Amin. Jangan takut, karena hidupmu ditentukan oleh kebenaran firman, bukan perkataan orang. Haleluya. Saudara-saudara, yang keempat ini penting sekali. Takut kehilangan kekuasaan. Ada orang yang takut kehilangan kekuasaan karena apa? Takut kehilangan kontrol. Pada waktu Yesus lahir dan berita itu dibawa oleh para majus dari Persia, ada satu orang yang terkejut dan marah ketakutan, yaitu Raja Herodes. Oh saudara, kalau saudara ketemu Raja Herodes pada waktu itu, saudara mungkin akan ikut ketakutan. Karena apa? Wajahnya yang marah. Dan Herodes adalah raja yang sangat kejam. Banyak yang tidak memahami kenapa Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut ketakutan. Karena Herodes adalah seorang yang haus kekuasaan. Dia tidak mau ada raja lain atau orang yang berkuasa. Jadi ketika dia mendengar ada raja orang Yahudi yang baru lahir, dia panggil orang Majus, dia teguhkan, benar tidak ini? Ya, orang Majus mengatakan benar. Bahkan waktu itu sudah beredar buku mengenai kehadiran raja yang baru. Jadi Herodes betul-betul seperti orang gila. Dan menurut sejarah yang saya baca, gara-gara takut kehilangan kuasa, Herodes membunuh mertuanya. Dia membunuh saudaranya. Dia membunuh salah satu istrinya. Dia membunuh 2 anaknya. Maka jangan kaget ketika orang Majus tidak kembali ke istana. Dia mengeluarkan fatwa untuk semua bayi laki-laki di bawah 2 tahun dibunuh semua. Karena dia tidak mau ada raja lain. Saudara-saudara, hidup ini singkat. Kuasa, kedudukan, jabatan itu amanah dari Tuhan. Itu bukan milik saudara. Dan itu sifatnya sementara. Jangan gara-gara takut kehilangan kuasa kemudian saudara menghalalkan cara untuk mempertahankan kontrol dan kuasa dan melukai banyak orang, bahkan menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Life is short. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Orang-orang yang sebentar lagi akan pensiun, saudara mungkin tidak lagi mengembalakan, tidak lagi punya kedudukan, tidak lagi memerintah. Ini kenyataan, terima saja. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Katakan amin. Amin, saudaraku. Tuhan itu baik. Saudara-saudara, Tuhan yang mengangkat dan menurunkan penguasa atau pemimpin. Jadi jangan sampai Anda ketakutan kehilangan, ketakutan tidak bisa memerintah, ketakutan kehilangan pekerjaan atau jabatan. Akhirnya saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Be careful. Bahaya, saudara-saudara. Life is short. Ketakutan yang berikutnya, para gembala. Saudara-saudara, kalau saudara waktu itu sedang ada di padang dengan para gembala, kemudian tiba-tiba mendengarkan paduan suara dari surga, ya, joy to the world, the Lord has come.
kesukaan bagi dunia. Jangan takut kaum gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kamu akan menjumpai dia di kandang dengan kain lampin dan sebagainya dan sebagainya. Saudara-saudara, sukacita para gembala luar biasa. Karena apa? Kaum gembala ini adalah kaum yang takut dengan masa depan. Kenapa? Karena kalau Anda lahir dari kaum gembala, Anda tidak bisa memilih profesi yang lain pada zaman itu. Mohon maaf, para gembala itu pekerjaannya kadang-kadang dipandang sebelah mata. Bahkan menurut aturan sosiologis, para gembala tidak boleh memberi kesaksian di pengadilan karena omongannya sulit dipercaya. Sehingga Anda kalau sudah jadi anak gembala ditanya, "Nak, kalau besar nanti mau jadi apa?" Jangan pernah berharap mau jadi tentara, PNS, imam, atau menjadi pedagang. Tidak bakalan. Pasti anak-anak gembala akan mengatakan, "Ya nasib, ya nasib, kami akan jadi gembala, Pak." Tidak ada pilihan yang lain. Dan itu pekerjaan yang rendah karena kebanyakan mereka adalah gembala upahan. Apa artinya? Mereka tidak punya masa depan. Saudara-saudara, barangkali ada di antara saudara-saudara yang sedang takut menghadapi masa depan. Nanti bagaimana anak saya, nanti bagaimana masa depan pernikahan saya, nanti bagaimana masa depan kehidupan saya, nanti bagaimana masa depan usaha saya, bagaimana masa depan pelayanan saya. Jangan takut. Hari ini ada kesukaan besar karena juru selamat itu sudah lahir dan dia bisa mengubah nasib saudara. Dia punya masa depan buat saudara karena dia yang berkata begini, "Aku tahu rancanganku mengenai kamu." Rancangan apa? Masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan yang luar biasa. Jadi saya mau memastikan, meyakinkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tidak usah takut menghadapi masa depan. Tuhan punya masa depan buat anak-anak saudara. Tuhan punya masa depan. Nanti kalau saya tinggal mati, anak saya bagaimana? Tuhan punya masa depan. Amin. 1 jam yang lalu ada seorang ibu membawa anaknya ke panti asuhan Denpasar. Ibu ini merasa karena dia sakit, kena HIV/AIDS, suaminya meninggal, anak ini yatim. Kemudian dia takut, nanti masa depan anak saya bagaimana, Pak? Saya mau titipkan di panti asuhan. Saya bilang, "Siap, kami siap menampung." Tapi ibu dengar baik-baik, tidak usah takut dengan masa depan anakmu. Tuhan sudah punya rencana buat anakmu masing-masing. Amin. Ibu Yulita, Debiring, Pak Marudut Hasugian, Yolanda, katakan amin. Noya, Walauku, Carlote, ya saudara, semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi kalau saudara terus cemas itu nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana, saudara tidak bisa tidur nyenyak, malah saudara kehilangan sukacita hari ini, tidak bisa maksimal hari ini. Akibatnya Anda tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Jadi kalau ada ketakutan-ketakutan ini, saudara-saudara, takut kecewa, takut ketidakmungkinan, takut dikecewakan, takut kehilangan kontrol, takut masa depan. Good news, ada kabar baik buat Anda. Yesus telah lahir. Dan apa yang saya mau katakan, karena Yesus lahir, mati dan bangkit, maka kita yang percaya kebangkitannya, kita punya harapan yang hidup, kata kitab Petrus. Maka saudara-saudara, seharusnya Anda yang percaya bahwa Yesus hidup, harapanmu selalu hidup, dan mukamu selalu ceria, dan engkau tidak pernah atau perlu takut menghadapi masa depan. Kenapa? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar,
karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara yang percaya Yesus hidup, Anda harusnya pengharapannya hidup. Anda yang pengharapannya hidup, Anda tidak takut menghadapi hari ini, hari esok, masa depan. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Haleluya. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya rindu bisa keluar dari rasa takut. Saya rindu bisa menghadapi rasa takut ini. Takut ketidakpastian, takut masa depan, takut kehilangan kontrol, takut kehilangan sesuatu dalam hidup saya. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa agar Tuhan menjamah saudara. Saya mau berdoa agar kuasanya mengalir buat saudara. Katakan amin. Amin. Taruh tanganmu di dada, saudara-saudara. Bapa kami dalam surga, kami percaya kuasa-Mu yang mengalir. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat. Kami percaya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan hari ini kalau ada rasa takut kepada ketidakpastian, takut kecewa, takut masa depan, takut kehilangan kontrol, takut disapproval, takut the unexpected, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Berikan kami keberanian untuk menghadapi segalanya. Haleluya. Amin. Amin. Saya senang sekali ada banyak saudara-saudara yang menonton kali ini, dan saya mau menyalami ibu yang ada di Sabah, Malaysia, yang ada di Kuala Lumpur, di Brunei Darussalam, di Kuching yang sedang menonton, di Papua, mulai dari Jayapura, Manokwari, Sorong, Sentani, Timika, bahkan yang ada di Papua Nugini, Timor Leste. Salam yang nonton dari Timor Leste, ingat baik-baik, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dan sekali lagi saya mau memberikan pengumuman. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara yang selama ini sudah mengikuti Making Life Better dan menyumbang proyek Natal Yayasan Mercy Indonesia untuk membelikan sepatu bagi hamba-hamba Tuhan di pedesaan yang memang benar-benar tidak punya sepatu. Saudara-saudara, saya berterima kasih untuk uluran tangan saudara, donasi saudara sudah terkumpul hampir 50 juta. 50 juta. Masih diperlukan sekitar 150 juta untuk kita memberi 1000 pasang sepatu untuk 1000 hamba Tuhan. Jadi yang sudah berdonasi, thank you very much. Yang mau berdonasi, SMS kami, hubungi kami. Ada cara bagaimana bisa berdonasi, saudara-saudara. Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Yang nonton lewat TikTok atau yang nonton lewat YouTube, live streaming, Facebook, thank you very much. Tuhan memberkati. Ingat, jangan takut. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. God bless you. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya.